Bagi kita untuk bergembira, untuk optimis, untuk semangat, tidak merasa sengsara, tidak merasa nelangsa ketika kita ini kekurangan dalam urusan dunia. Karena kekurangan kita, sakitnya kita, penatnya kita di dunia itu, kalau kita menjadi ahlul jannah, semua diganti oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan yang tiada akhir. Kenikmatan yang tiada akhir ya, Masya Allah. Dunia ini pesta, seneng itu paling kan sediluk toh. Coba mantu ya, antum semua kan pasti pernah mengunjungi mantu. Pesta di dunia kok ngono kuwi. Yang ada yang sederhana, ada yang sampai mewah. Meskipun semewah apapun pasti berakhir. Nyewa nih hotel dengan biaya ratusan juta, semua jenis makanan disediakan, rampung paling jam-jaman tok. Lah nek kon rong dina rong bengi malah ra kuat to ya. Sing teko ya ora kuat, mangane ya ora kuat. Semua terbatas kok. Masya Allah gitu. Maka kita harus lebih optimis untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, insya Allah. Lah ibu rahimakumullah, termasuk kenikmatan akhirat sebelum masuk jannah itu adalah naungan Allah Ta'ala. Naungan itu apa toh? Payung. Naungan itu adalah, coba carikan bahasa sing lebih enak gitu ya, perlindungan. Naungan itu karena dinaungi jadi adem gitu dari panasnya sengatan matahari. Naungan termasuk adalah naungan Allah Ta'ala, di mana saat itu tidak ada naungan selain dari naungannya. Masya Allah. Maka ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan yang lain. Dan kita sangat butuh itu. Masya Allah. Kita akan belajar sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudlimuhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mendapatkan naungan Allah, ya, yang dimana saat itu tidak ada naungan selainnya kecuali illa dhilluhu, kecuali naungan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Siapa saja mereka? Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nas'a bi ibadatillah. Syabun, syaban, pemuda, pemuda-pemuda, orang-orang muda, nas'a bi ibadatillah, yang mereka tumbuh berkembang di masa muda dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Warajulun, dan golongan pemuda, qalbuhu, yang hatinya mu'allakun fil masajid, tertambat. Hatinya itu mu'allak, itu kan terikat,
tertambat ya, fil masajid, di dalam masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahaban fillah. Warajulani, dan dua orang pemuda. Kalau rajulun itu kan secara umum kaum laki-laki, pemuda-pemuda. Kalau ini warajulani, dan dua orang pemuda. Ya ini Arab, bahasa Arab itu begitu, wakilnya mesti laki-laki, dan itu berlaku untuk perempuan juga ya. Warajulani, dan dua orang pemuda, tahaban, mereka saling mencintai ya, fillah, karena Allah. Dua orang pemuda, dua orang muda. Ini terjemahnya jangan laki-laki sama perempuan. Tahaban ya, fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul ya karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan juga berpisah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor 5, warajulun da'athum ra'atun. Warajulun, dan seorang pemuda, da'athum ra'atun, yang diajak oleh seorang wanita, zatu mansibin, yang dia punya kedudukan, wa jamalin, dan jelita, dan punya kecantikan. Faqala, dia menolaknya dengan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Warajulun, dan seseorang yang dia bersedekah, bisadaqatin, yang sedekahnya itu fa'ahfaha, dia sembunyikan, hatta la ta'lama, sehingga seolah-olah tidak mengetahui, shimaluhu, tangan kirinya, matungfiku biyaminihi, matungfiku biyaminuhu ya, seolah-olah itu tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kemudian yang nomor 7, warajulun, dan seorang dzakarallah, yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, khalian, di tempat yang sepi, fafadat ainahu, dan berlinang air matanya. Masya Allah. Saudara-saudara rahimakumullah ya, mari kita perhatikan penjelasannya. Jadi 7 golongan tadi sebenarnya bukan maknanya terus 7 golongan tok, itu bukan. Ya biar tidak terlalu banyak, itu biasanya biar mudah mengingatnya itu dibatasi pelajarannya, yakni ya hari ini sebutkan 7, nanti di saat yang lain ada berapa lagi gitu. Kayak ya salah sumulikat, salah sumunziat, itu kan penyebutan-penyebutan yang sebenarnya tujuannya bukan untuk membatasi, tapi hanya sekedar agar mudah mengingatnya. Kayak 7 golongan ini ya begitu ya. Maksudnya tidak hanya 7 golongan itu yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, tapi ada golongan-golongan yang lain ya. Tetapi dalam hadis ini itu dibatasi hanya 7 yang artinya itu untuk memudahkan di dalam mengingat pelajaran. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah ya.
bahwa nanti pada hari kiamat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Ta'ala. Jadi naungan itu sama dengan perlindungan, ya. Dinaungi, dilindungi, ya. Jadi nanti pada hari kiamat setiap kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Ta'ala. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat tanah lapang yang luas, maha luas, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Tidak ada naungan apapun, tidak ada perlindungan apapun, ya, pada hari itu. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, dan tidak ada sehelai benang pun yang dipakai waktu itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan. Masya Allah. Itu penjelasannya tadi. Kita bisa bayangkan, ya. Bayangkan orang sebanyak itu